Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi, Besti Super sejagat maya. Senang sekali dapat menjumpai Anda semua kembali dalam Special View, sebuah acara bincang eksklusif, spesial, dan terkini yang paling oke dari Suara Pemerintah TV bersama saya, Rudi Sukmana. Besti Super, kali ini saya akan mengajak Anda menjumpai dan berbincang dengan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Daud Kahal, Magister Sains. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Rudi dan seluruh pemirsa serta pendengar Suara Pemerintah TV di mana saja berada. Saya Dr. Andes Haji Muhammad Daud Kahal, MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba. Baik. Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan Suara Pemerintah TV dalam acara spesial View ini. Baik, Pak Daud, untuk mengawalinya, mungkin masih ada beberapa Besti Super yang belum mengetahui lebih dalam tentang Kabupaten Bulukumba. Dan untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, mohon perkenannya Bapak untuk memperkenalkan sekilas Kabupaten Bulukumba, baik dari sisi geografis hingga potensi-potensi yang dimiliki Bulukumba kepada Besti Super. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kabupaten Bulukumba adalah satu dari daerah otonom di Sulawesi Selatan di antara 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang berjarak 153 km dari Makassar. Kabupaten Bulukumba berada pada ujung atau jasirah selatan Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 430.000 jiwa. Kemudian Kabupaten Bulukumba dikenal sebagai daerah pertanian, kemudian daerah perikanan, serta daerah pariwisata. Kabupaten Bulukumba memiliki objek wisata yang terkenal yaitu Tanjung Bira, kemudian merupakan daerah yang memiliki pengrajin perahu pinisi, ya, pembuat perahu pinisi yang pada tahun 2018 yang lalu meraih atau mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Nah, kemudian Kabupaten Bulukumba sebagai daerah tujuan wisata juga telah ditetapkan sebagai daerah prioritas pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan dan penyangga pariwisata. Bulukumba memiliki berbagai jenis bulan, sektor pertanian dan peruntu. Bulukumba menghasil yang kebutuhan daerah-daerah baik di Pulau Papua dan Nusa Tenggara, kemudian penghasil berbagai komoditas perkebunan, cengkeh, kopi, kelapa, dan beberapa produk unggulan termasuk di sektor perikanan. Bulukumba memiliki potensi itu dan tentu kami ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif yang tentu akan jadi daripada modal dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Kabupaten daerah-daerah lain Sulawesi Selatan. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Daud, kalau kita dari Jakarta ini mau ke Kabupaten Bulukumba, apakah bisa langsung ada, ataukah mungkin ada bandaranya, atau mungkin harus turun dulu di Makassar, Mbak? Iya, kalau kita menggunakan pesawat udara atau pesawat terbang
harus melalui Makassar terlebih dahulu, kemudian menempuh perjalanan darat sejauh 153 km. Itu mungkin sekitar Perjalanan lewat laut. Kira-kira mungkin sekitar 4 jam, Pak ya? Kalau dari Bandara Makassar kurang lebih 5 jam. 5 jam? 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Ya. Baik. Tergantung kecepatan. Iya. Untuk Bulukumba sendiri, Pak, wilayahnya itu di pinggir laut atau pegunungan nih, Pak? Iya. Jadi kondisi geografis Bulukumba berada pada garis pantai. Sebagian diantaranya daratan dan sebagian wilayahnya berada pada daerah pegunungan. Ada 7 kecamatan yang berada pada pesisir pantai dan 3 kecamatan lainnya berada di daerah dataran rendah dan pegunungan. Kami ingin menyampaikan bahwa 7 daerah yang berada di pesisir pantai itu berada pada panjang garis pantai 128 km dan sebagian diantaranya 3 kecamatan itu berada pada gugus pegunungan Lompo Batang. Jadi ada daerah pegunungan sehingga ini juga yang menjadi salah satu destinasi wisata di beberapa tempat di Kabupaten Bulukumba. Baik, saya membayangkan ada spot-spot atau destinasi wisata pantai yang memiliki view yang indah nih, Pak. Mungkin ada wisata pantai unggulan, Pak, di sana, Pak. Mungkin nama daerahnya apa? Iya. Saya kebetulan baru 1 minggu ini dimutasi dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ya Kabupaten Bulukumba menjadi Kominfo dan Persandian. Oleh karena itu sedikit saya memahami bahwa Bulukumba itu menjadi destinasi utama di Sulawesi Selatan. Ada objek-objek wisata pantai yang menjadi unggulan Kabupaten Bulukumba yaitu Tanjung Bira, kemudian ada Pantai Mandalaria, Pantai Panraluhu, Lemo-Lemo, Samboang, dan Pantai Marumasa. Ada beberapa kawasan pantai yang menjadi destinasi dan sebagian diantaranya sudah dikelola oleh pemerintah. Dan itu menjadi salah satu prioritas dalam strategi kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan sektor kepariwisataan. Oleh karena pariwisata itu menjadi sektor yang mengkontribusi sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar. Kemudian dari sektor itu pula banyak pihak-pihak yang berkecimpung di dalam kegiatan usaha pariwisata itu bisa melakukan aktivitas usaha dengan pengembangan usaha-usaha di berbagai sektor yang tentu menguntungkan bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Bulukumba. Baik, Pak. Pak Daud, mungkin kami juga ingin sedikit mendengar penjelasan lebih lanjut dari Bapak. Apa arti dari nama atau filosofi dari nama Bulukumba itu sendiri, Pak? Silakan, Pak. Iya. Jadi mitologi penamaan Bulukumba berangkat dari sebuah sejarah ya, di mana Kabupaten Bulukumba pada abad ke-17 itu adalah merupakan wilayah yang diperebutkan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone pada masa lalu. Dan dalam cerita sejarah, perebutan kekuasaan itu setelah konflik atau perang berkepanjangan antara 2 kerajaan besar di Sulawesi Selatan, maka terjadi negosiasi, terjadi gencatan senjata yang dilanjutkan dengan perundingan. Sehingga antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Goa bersepakat untuk membagi wilayah kekuasaan dan masing-masing menunjuk batas-batas wilayah. Dan dalam batas-batas wilayah itulah berada di dalamnya Kabupaten Bulukumba yang oleh kedua kerajaan ini mengatakan bahwa itu adalah Bulukumupa, yang berarti masih gunung milik saya. Disitulah demarkasi garis untuk pemisahan kedua kerajaan ini yang mengistilahkan Bulukumupa itu sebagai Kabupaten Bulukumba sekarang ini yang ditetapkan oleh pemerintah Undang 59 tahun 90
tentang pembentukan daerah-daerah di Sulawesi. Jadi untuk tahun 2023 Undang-Undang 59 ini tahun 59. Iya. sudah berapa tahun nih Pak Kabupaten Bulukumba? Bulukumba ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom pada tahun 1960. Jadi untuk tahun ini Bulukumba sudah 63 tahun. 63 tahun. Baik. Ya. Baik Pak, ini menarik sekali Pak. Ada semacam storytellingnya juga ya, sejarah asal mula berdirinya kabupaten atau nama Bulukumba itu sendiri Pak ya. Iya, betul. Ya. Baiklah Pak Daud, mungkin saya akan lebih kepada tema dari wawancara ini mengenai government public relations atau peranata humas pemerintah. Pak Daud, sebagai orang nomor satu di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Kabupaten Bulukumba, bagaimana Bapak menilai tugas atau profesi Bapak sebagai peranata humas? Silakan Bapak. Ya, saya ingin berangkat dari perjalanan karir saya dulu, bahwa saya ini berangkat dari pegawai negeri sipil yang diangkat dalam formasi komunikasi, ya, jurusan komunikasi, karena kebetulan saya adalah sarjana komunikasi, program studi jurnalistik, dan ketika menjadi saya ditempatkan di bagian humas dan protokol. Dalam perjalanan panjang saya selama 4 tahun bekerja sebagai humas dan protokol, diangkat menjadi keputusan, dan dalam proses selanjutnya yang sebagai kepala dinas informatika dan persandian. Saya melihat dalam institusi pemerintah itu memegang peranan penting, menjadi salah satu kunci dari suksesnya pengelolaan kinerja pemerintah. Oleh karena humas itu berfungsi dalam mengumpulkan, mengolah, dan publikasi informasi serta menyimpan data-data yang tentu berkaitan dengan kepentingan pemerintah, baik dalam rangka publikasi, keamanan informasi, dan juga bagaimana mendorong pemerintah itu sehingga bisa mewujudkan good governance atau good governance, pemerintahan yang baik, yang tentu di dalamnya harus ditunjang oleh kemampuan kinerja daripada unsur staf, pemahaman akan tugas dan fungsi, kemudian bagaimana mereka menjalankan tugas ini dengan baik, sehingga saya itu menjadi salah satu bagian penting atau elemen kunci dari sebuah kinerja pemerintahan. Seperti itu. Baik Pak. Terputus-putus Pak. Lantas Pak, untuk dalam setahun ke depan, mungkin sasaran apa yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pemerintah Kabupaten Bulukumba Pak, dalam kiprahnya menjadi gerbang informasi pemerintah Kabupaten Bulukumba Pak. Silakan Ya. Pak. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa urusan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian itu terbagi atas 4 urusan. Di antaranya adalah urusan komunikasi yang di dalamnya publik. Kemudian ada informatika yang di dalamnya dipenuhi oleh bidang aplikasi dan informasi. Kemudian dua urusan lagi statistik dan persandian. Jadi ketika bidang menjadi bagian daripada satu lembaga organisasi namanya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dalam pelaksanaan tentu antara satu bidang dengan bidang lainnya itu tidak bisa
dilepaskan oleh karena menjadi bagian daripada urusan yang harus diwadahi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Tugas yang berhubungan langsung dengan aktivitas tentu kami bagaimana kemudian dikumpulkan atau serta disebarluaskan oleh itu dilakukan melalui tim, melalui staf yang berada di dalam bidang humas dan layanan inform publik. Kami tentu dalam upaya mewujudkan kinerja di bidang ini tentu berupaya semaksimal bagaimana mewujud kinerja itu yang itu bagaimana layanan informasi dilakukan dengan baik, media radio yang kami ada Suara Panrita Lopi namanya. Bagaimana kami berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan berbagai pihak, khususnya media-media yang ada, baik media mainstream, media online, ya, media online dan media-media elektronik, televisi dan radio lainnya, dalam rangka memanfaatkan itu sebagai media informasi dalam rangka menyebarluaskan seluruh informasi-informasi penting yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Kinerja kami adalah bahwa di tahun 2020 lalu Kabupaten Bulukumba mendapatkan GPR Awards, Government Public Relation Award. Ini tentu suatu prestasi, namun saya ingin jujur katakan bahwa prestasi itu sebelum saya menjadi kepala dinas. Namun ini akan kami tentu lanjutkan bagaimana kemudian sehingga Kabupaten Bulukumba atau Dinas Kominfo dan Persandian itu bisa kembali meraih prestasi-prestasi yang tentu akan menjadi indikator dalam penilaian kinerja pemerintahan dalam urusan kehumasan atau peranata humas yang kami jalankan. Di dalam kegiatan-kegiatan itu tentu ada aspek lain yang harus kami perhatikan, bahwa kami juga terikat dengan aturan-aturan mengenai keterbukaan informasi publik, di mana kewajiban kami adalah memberikan informasi publik kepada masyarakat yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui. Dan ini yang kami jalankan, bagaimana kami mengelola organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Humas itu, sehingga bisa berperan dalam rangka menjamin tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik. Ini ada standar-standar, ada regulasi-regulasi yang harus kami pedomani, aturan-aturan Komisi Informasi yang kami jalankan. Kami di Dinas Kominfo dan Persandian sebagai leading sektor bertindak selaku PPD, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama di pemerintah Kabupaten Bulukumba, itu harus berperan membantu dengan seluruh OPD, bagaimana PPD pembantu di seluruh PPD menjalankan tugas dengan baik dalam rangka menyiapkan, mendokumentasikan, mengelola segala bentuk informasi untuk menjadi bagian daripada bagian daripada kewajiban untuk melayani masyarakat. Juga tentu ingin bagaimana sehingga pemerintahan Kabupaten Bulukumba ini bisa berkinerja dalam rangka membangun infrastruktur dan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tentu di dalamnya akan menjadi bagian yang akan menunjang kinerja kehumasan itu, karena di situ ada website, ada portal yang menyiapkan data-data tentang Kabupaten Bulukumba. Ini adalah konsumsi publik yang harus mampu kami sajikan kepada masyarakat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan, dan sumber daya apa yang dikelola, potensi untuk mendatangkan investasi misalnya, kami harus mampu siapkan di website atau portal itu sebagai
bahan informasi bagi seluruh investor yang akan datang ke Kabupaten Bulukumba berinvestasi. Seperti itu kami punya target kinerja. Baik Pak, berarti sudah banyak transformasi digitalisasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam praktek kehumasan. Apakah juga Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Bulukumba telah menerapkan implementasi teknologi blockchain, Pak, dalam praktek kehumasannya, Pak? Teknologi apa ya? Saya ulang. Blockchain, Pak. Sejauh ini kami belum menerapkan itu, tapi dalam hal aplikasi-aplikasi yang sifatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat itu kami sudah lakukan. Aplikasi PPID, kemudian aplikasi lapor spam, kemudian whistleblowers. Ada aplikasi yang kami jalankan dalam rangka merespon aduan-aduan masyarakat, dan itu terkoneksi dengan OPD-OPD yang ada. Ada admin-admin yang telah kami tetapkan dalam keputusan Bupati yang bertugas untuk menjadi bagian dari pengelola yang menyiapkan data atau merespon pertanyaan dari masyarakat terkait hal-hal yang menjadi keluhan di pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Seperti itu yang kami lakukan. Manfaat apa sajakah yang paling dirasakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Bulukumba, Pak, dengan adanya transformasi digitalisasi ini, Pak? Iya, saya pikir ini adalah sebuah keniscayaan bahwa perkembangan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dielakkan, bahwa sebuah pemerintahan itu adalah sistem yang harus membangun prinsip-prinsip transparansi, good governance, ya. Sehingga dengan demikian melalui penggunaan teknologi IT itu pemerintahan itu bisa berjalan efektif, efisien, dan cepat, ya. Ketika ini bisa diterapkan, tentu pemerintah bisa lebih akselerasi, ya, dalam merespon sebagai masukan atau mungkin dari masyarakat, keluhan masyarakat, dan pemerintah bertanggung untuk memfasilitasi dan memberi ruang serta menyiapkan berbagai hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apakah itu kebutuhan yang tidak menjadi bagian dari kelompok kebutuhan dasar, dan pemerintah mungkin tentu telah mempunyai perangkat-perangkat yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan. Apakah itu menjadi bagian daripada tugas utama pemerintah atau menjadi bagian dari penunjang tugas-tugas pemerintahan itu. Saya kira penggunaan teknologi itu sangat penting, dan kami rasakan bahwa dalam proses kinerja pemerintahan itu sudah dilakukan dan berjalan, oleh karena dalam berbagai model evaluasi pemerintahan itu diterapkan melalui sistem atau teknologi IT. Katakanlah evaluasi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik misalnya, atau evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, atau informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu dilakukan melalui sistem dan menggunakan teknologi seperti yang kita saksikan saat ini, bahwa teknologi informasi atau IT itu menjadi sangat penting dan mutlak menjadi persyaratan atau kriteria dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang akuntabel. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwasanya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Bulukumba pernah meraih penghargaan top GPR Award pada tahun lalu, Pak, ya, Pak? Pada tahun 2022. Ya, ya. Betul. Bagaimana, Pak? Dan sebelumnya kami juga. Bagaimana, Pak? Ya, saya lanjutkan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap apresiasi atau penghargaan top GPR Award tersebut, Pak?
Silakan Pak. Iya, saya tentu merespon positif, mengapresiasi bahwa ini adalah bentuk kinerja unsur peralatan humas yang ada di Kabupaten Bulukumba, bahwa mendapatkan penghargaan itu adalah sesuatu yang tidak mudah ya, butuh kerja keras, butuh perencanaan, butuh kerja keras, dan butuh implementasi nyata. Ukuran-ukuran tentang penghargaan tersebut tentu ada kriteria yang dipersyaratkan dan itu dipenuhi. Tidak banyak daerah, kabupaten kota yang bisa meraih GPR Award itu, dan alhamdulillah Bulukumba mendapatkan itu. Saya turut bersyukur, berbangga bahwa sebagai bagian daripada unsur pemerintah daerah merasakan bahwa ini adalah suatu prestasi yang tentu menjadi penyemangat yang harus kita lanjutkan ke depan. Bagaimana kemudian Kabupaten Bulukumba bisa pertahankan dan lebih meningkatkan ke depan target-target kinerja itu. Baik, mungkin ada harapan Bapak dan jajaran terutama terhadap pelaksanaan tugas atau profesi sebagai Pranata Humas Pak di Kabupaten Bulukumba. Silakan Pak. Iya, jadi katakan bahwa apa yang harus dilakukan oleh jajaran Pranata Humas yang ada di Kabupaten Bulukumba tentu harus bisa mempertahankan kinerja atau capaian prestasi yang telah diraih pada tahun sebelumnya atau tahun 2020 yang lalu, dan kita tingkatkan di tahun 2023 dan seterusnya. Strategi yang penting untuk kita lakukan adalah bagaimana memberikan reward, bagaimana memberikan apresiasi melalui tidak hanya melalui pemberian insentif tentu, tapi berbagai hal-hal yang penting untuk menunjang kinerja para petugas Pranata Humas sehingga mereka bisa lebih termotivasi untuk menjalankan tugas, lebih bertanggung jawab, dan lebih bisa berkomitmen bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada ibadah, bagian dari ikhtiar kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, melayani masyarakat dengan baik, dan itu adalah tujuan bagaimana pemerintahan itu ingin diwujudkan. Saran Bapak mungkin terhadap pengembangan Pranata Kehumasan khususnya pada dinasti Bapak pimpin? Iya Pak. Mungkin Bapak punya saran Pak? Saran terhadap pengembangan Pranata Kehumasan Pak, khususnya pada dinas yang Bapak pimpin. Silakan Pak. Saran yang ingin saya sampaikan bahwa pengembangan karir bagi pejabat Pranata Kehumasan itu sangat penting. Kami merasakan bahwa selama ini untuk meningkatkan katakanlah jenjang jabatan, katakanlah jabatan fungsional Pranata Humas dan meraih angka kredit atau kredit poin bagi upaya mewujudkan target dalam kinerja Pranata Humas itu sering belum terlalu menemukan jalan yang mudah bagi mereka. Katakanlah agak sulit untuk mendapatkan kompensasi daripada apa yang mereka butuhkan untuk peningkatan katakanlah posisinya dari Pranata Humas menjadi jabatan-jabatan yang lebih tinggi kedudukannya dalam birokrasi pemerintahan itu. Kemudian tentu kami berharap bahwa ada insentif-insentif khusus yang bisa diberikan kepada mereka sebagai bagian daripada apresiasi terhadap kinerja Pranata Humas dalam rangka memberikan motivasi yang lebih besar dalam berkinerja. Saya kira seperti itu. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad DKH Magister Sains, terima kasih Pak sekali lagi telah menyediakan waktu untuk berbincang bersama Suara Pemerintah TV. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat selalu dan penuh semangat dalam menjalankan tugas. Amin. Baik, izin saya untuk kembali ke pemirsa Suara Pemerintah TV.
Sejagat maya. Demikian spesial Suara Pemerintah TV di kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Saya Rudi Supernal undur diri. Tetap sehat dan tetap semangat. Dan tetap mendukung Suara Pemerintah TV dengan menekan tombol subscribe dan lonceng, serta membagikan acara kami ini agar Suara Pemerintah TV dapat senantiasa menjumpai Anda semua dalam berbagai acara selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.